Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrea Siva dari D1 SD D1 ITB Sistem Jaringan Website USBJC Syamole. Nah, di tahap perkuliahan ke-16 ini saya akan menjelaskan tentang dasar jaringan komputer dan IP address. Nah, lanjut saja. Ini adalah komputer dan perangkatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komponen dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan yang sama, dan jaringan ini adalah sebuah sistem operasi yang terdiri atas sejumlah komputer dan perangkat jaringan yang bekerja sama-sama untuk mencapai satu tujuan yang sama juga. Dan suatu jaringan kerja ini terdiri dari titik-titik atau nodes yang berhubungan satu sama lain dengan atau tanpa kabel. Masing-masing nodes ini juga berfungsi sebagai stasiun kerja. Seperti itu. Untuk berbagi atau berbagai sumber seperti pemakaian printer, CPU, memori, hard disk, seperti itu. Nah, untuk komunikasi seperti surat elektronik, instant message, dan chatting. Lanjut saja ke komunikasi data dan jaringan komputer. Komunikasi data adalah bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenaan dengan transmisi atau pemindahan data dan diinformasikan di antara komputer dan piranti-piranti yang lainnya untuk berbentuk digital atau dikirimkan melalui media komunikasi data. Nah, data juga berarti informasi yang disajikan oleh isyarat misalnya, seperti penghantar, menerima, data, media, pengirim, dan protokol. Nah, protokol itu adalah aturan yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan, seperti penghantar ini, protokol, dan ada juga media penghubung, seperti itu. Lanjut. Selanjutnya, ini adalah jenis-jenis dari jaringan komputer. Nah, jenis-jenisnya ada local area network atau LAN, ada juga metropolitan area network atau MAN, dan juga ada wide area network atau WAN. Seperti itu. Nah, local area network atau LAN ini bisa juga disebut dengan LAN. LAN ini adalah sebuah jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah kecil. Jaringan LAN juga biasanya hanya mencakup suatu gedung atau rumah, misalnya jaringan LAN di kantor, syamolek, hotel, bandara, warnet, dan di dalam rumah juga. Nah, LAN ini tersusun dari beberapa elemen dasar yang mempunyai komponen hardware dan software, yaitu komponen fisik personal komputer atau PC, dan infrastruktur lain, kabel, topologi jaringan. Nah, komputer software ini atau sistem operasi jaringan, network adapter drive, dan protokol jaringan. Ini. Nah, sekarang kita ke MAN, Metropolitan Area Network atau MAN. Pada dasarnya merupakan versi LAN yang berbentuk ukurannya besar dan biasa mengandung teknologi yang sama dengan LAN. MAN juga dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau juga sebuah kota. Nah, ini ada gambar dari topologi dari jaringan MAN. Nah, selanjutnya kita ke wide area network atau yang sering disebut dengan WAN. Nah, WAN ini adalah istilah dari teknologi informasi dalam bahasa Inggrisnya, yaitu wide area network, yang merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Contohnya bisa sebagai negara, kota, wilayah, atau dari Indonesia ke Singapura, seperti itu, yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. WAN juga digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal yang satu dengan jaringan lokal lainnya, sehingga penggunaan atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi lainnya.
Nah, ini ada macam-macam dari topologi jaringan komputer, yaitu topologi ring, topologi bus, topologi star, topologi mesh, dan topologi tree. Topologi ring seperti ini, gambar dari topologi ring. Topologi ring ini apa sih gitu? Topologi ring ini adalah komputer yang dihubungkan dengan komputer lain dan tersusunnya sampai kembali lagi ke komputer yang pertama, yang dapat menghubungkan lingkaran sehingga disebut dengan topologi ring. Topologi ring ini berkomunikasi menggunakan data token yang mengontrol hak akses komputer yang mengirim data. Misalkan dari komputer 1 ke komputer 1 yang mengirimkan file ke komputer 4. Sini. Seperti itu. Maka data akan melewati komputer 2 dan 3 sampai menerima ke 4. Seperti itu. Nah, jadi sebuah komputernya akan melanjutkan mengirim data melalui yang ditujukan dengan IP address. Nah, selanjutnya yaitu topologi bus. Topologi bus. Nah, ini adalah topologi bus atau network atau jaringan. Seperti itu. Topologi jaringan komputer bus ini tersusun sangat rapi. Seperti antrian yang menggunakan cuma satu kabel koaksial, dan setiap komputer terhubung ke kabel menggunakan konektor BNC, dan kedua ujung dari kabel koaksial ini harus diakhiri oleh terminator. Nah, topologi jaringan komputer ini sama dengan daring. Nah, nanti kita jelaskan kabel dari daring yang digunakan untuk pemasangannya. Nah, ini adalah topologi star, berbentuk seperti bintang kurang lebihnya. Topologi ini membentuk seperti bintang karena semua komputer dihubungkan ke dalam sebuah switch atau kabel UTP, sehingga hub dan switch pusat ini jaringan mengontrol lalu lintas data. Jadi jika komputer satu ini ingin mengirim data, maka komputer keempat ini akan dikirim ke switch dan langsung dikirimkan ke komputer tujuan untuk melewati komputer lain. Itu kurang lebihnya. Nah, langsung saja kita ke topologi mesh. Topologi mesh ini setiap komputer lebih cepat dan tepat melalui komputer lainnya. Jika salah satu komputer mengalami kerusakan, maka tidak akan ada gangguan dengan komputer lain. Nah, lanjut kita ke topologi tree. Topologi tree ini atau sering disebut dengan topologi pohon, yang merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang digabungkan dengan topologi bus, dan jadinya setiap topologi star akan berhubungan dengan topologi star yang menggunakan topologi bus, seperti itu. Nah, dan biasanya dalam topologi ini terdapat beberapa tingkatan atau jaringan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dan mengontrol jaringan yang ada pada tingkatan yang lebih rendah. Macam-macam aplikasi dan internet, yaitu ada World Wide Web, www, itu email, Nextcloud, mailing list, dan sebagainya, sebanyak lagi. Arsitektur dari protokol TCP/IP atau aplikasi yang berbasis dengan internet. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur dan mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih dari titik komputer. Protokol juga dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Maka pada tingkatan yang terendah, protokol menyesuaikan proteksi perangkat keras. Seperti ini. Ini ada komputer X dan komputer Y. Jadi dari aplikasi satu ke application. Nah, ini adalah aplikasi dari prakteknya dan transport atau prakteknya dari transport juga. Dan yang ketiga ini adalah network access.
di mana network access ada usage, ada communication network dan sebagainya. Oke, kita ke OSI layers. OSI atau Open System Electronic Model ini adalah suatu model konseptual yang terdiri dari 7 layar yang masing-masing layar tersebut mempunyai fungsi yang sangat berbeda. Ini adalah gambar dari OSI layers. Ada data atau layers, ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Data link atau session dan application. Application ini adalah layar yang paling tinggi model OSI karena layar yang di bawah bekerja untuk layar ini, dan tugasnya dari aplikasi layar ini berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dan fungsional jaringan yang mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat sebuah pos. Nah, yang kedua ada presentasi ini yang berfungsi untuk menetralisasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Nah, ini ada session layer. Session layer ini berfungsi sebagai mengidentifikasi bagaimana koneksi dapat dibuat. Nah, selanjutnya ini ada transport, lapisan transport atau transport layer yang berfungsi sebagai menerima data dari sensor layar yang memecahkan data melalui bagian dan yang lebih kecil dan berupaya seperti itu. Dan selanjutnya ada network layer atau lapisan jaringan. Network ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header, paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui interlocking dan menggunakan local switch layer 3. Yang network layer ini kurang lebih berfungsi untuk mengendalikan operasi subnet. Nah, ini ada data link atau lapisan koneksi data yang tugas utamanya adalah link layer adalah sebuah fasilitas transmisi atau data yang membentuk konektor layar, dan link layer ini melaksanakan tugas ini yaitu membutuhkan pengiriman mencegah data inputan menjadi sejumlah data frame. Dan yang terakhir adalah physical layer. Physical layer ini adalah sebuah data yang paling bawah dalam model OSI ini karena berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan model fisikalnya dan sinkronisasi bit arsitektur jaringan dan sebagainya. Lanjut, TCP atau IP Transmission Control Protocol sebenarnya salah satu jaringan protokol yang memungkinkan kumpulan komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data di dalam suatu network. Nah, ini adalah gambarnya seperti ini. Ada beberapa di antaranya yaitu banyak sekali aplikasi protokolnya yang digunakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapanya yaitu hybrid text transformer atau HTTP seperti itu. Ada Nah, di sini terdapat aplikasi layar, cover layar, network layar, data layar, physical layar, sama kurang lebihnya seperti opsi seperti itu. Nah, berikut adalah penjelasan dari dasar komputer jaringan dan IP seperti itu.
Sekian atas video dokumentasi saya, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.